Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepalamu. Bagi Raja di atas segala Raja. Bagimu hormat, pujian, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan umatmu di tempat ini. Terima kasih Engkau telah memenuhi gerejamu dengan jiwa-jiwa yang haus kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih untuk pemakaianmu atas tim pujian penyembahan. Hamba-Mu berdoa pakai juga hamba-Mu pada hari ini untuk boleh menjadi berkat. Urapi dia dengan urapan yang baru. Lidah bibir perkataannya penuh kasih, kuasa, dan kemuliaan. Taruh perkataanmu menjadi perkataannya, hatimu menjadi hatinya. Bahkan kerinduanmu dinyatakan melalui pengajaran pada hari ini. Bahkan kami berdoa, kami mematahkan, menghancurkan setiap kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus. Tidak punya kuasa atas setiap kami. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib kemuliaan-Mu, agar hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat Allah Gereja Tiberias Gading Nias yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada ibadah minggu terakhir di bulan Juli ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih bisa lebih keras lagi dari ini. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara tidak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan, saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara, haleluya. Puji Tuhan saudara. Ayo cari orang sebanyak mungkin saudara. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas kesempatannya sebelum melayani pada siang hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia untuk kembali mempercayai saya dalam pelayanan yang penuh kuasa pada hari ini. Mari sama-sama keluarkan pulpen dan catatan saudara. Kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan saudara. Puji Tuhan, Selasa kemarin saya lulus sidang disertasi S3-nya saudara. Segala hormat, kemuliaan, puji Tuhan bagi nama Tuhan kita. Tema khotbah pada hari ini adalah God the Promise Keeper, saudara. Berangkat dari pengalaman saya bersama dengan keluarga, dengan istri, bagaimana Tuhan memegang teguh perjanjiannya atas saudara dan saya. God the Promise Keeper. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang saya sembah. Lebih semangat lagi, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang memegang teguh perjanjiannya. Bilang kiri kanan saudara, Tuhanmu setia. Amin saudara. God the Promise Keeper, Allah yang memegang teguh perjanjiannya. Kita dapat menjalani hidup ini the best assurance ketika kita mengetahui bahwa God is a promise keeper. Allah yang kepadanya kita sembah hari-hari ini adalah Allah yang memegang teguh perjanjiannya. Ada 3 alasan mengapa saudara dan saya dapat mempercayai perjanjiannya. Ada 3 alasan bagaimana kita dapat percaya bahwa Allah pasti memegang teguh perjanjiannya. Alasan yang pertama, saudara, kita dapat mempercayai karakternya. Trust his character. Sama-sama bilang sama saya, karakternya. Lebih semangat lagi, karakter Tuhan dapat dipercaya. Kita kalau orang berjanji, kita lihat siapa yang ngomong, betul? Kalau yang ngomong punya karakter dapat dipercaya, maka kita akan percaya bahwa perkataannya dapat ditepati. Kita buka firman Tuhan, Roma 4 ayatnya yang ketiga. Roma 4 ayatnya yang ketiga. Mari sama-sama kita baca dengan semangat 45. 3, 2, 1, ya. Sebab kitab suci lalu dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya. Sekali lagi, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya. Sekali lagi, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai
Kebenaran kata kuncinya mempercayai. Kata kuncinya adalah percaya. Kalau hidup saudara ingin diberkati, apa kata kuncinya? Kalau saudara ingin melihat perkara-perkara yang hebat, apa kata kuncinya? Kalau saudara ingin naik bukan turun, apa kata kuncinya? Kalau saudara ingin melihat segala janji Tuhan digenapi dalam hidupmu dan hidupku, apa kata kuncinya? Sama seperti saudara ingin pakai wifi, tidak peduli secanggih apapun komputer saudara, kalau saudara tidak terkoneksi dengan yang namanya internet, maka saudara nggak bisa lakukan apapun. Kata kuncinya membutuhkan untuk bisa masuk ke dalam internet. Ketika kita masuk ke dalam internet, kita bisa berselancar, surfing, kemanapun di dunia ini. Begitu juga dengan Tuhan. Kata kuncinya agar mukjizat mendarat dalam hidup saudara. Kata kuncinya agar berkat mendarat dalam hidup saudara. Kata kuncinya agar perkara-perkara gagah perkasa terjadi dalam hidup saudara. Kata kunci cuma satu, percaya. God character is very consistent. Karakter Tuhan sangat konsisten. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sekalipun Tuhan orang bilang Allah di perjanjian lama, Allah yang pemarah. Kalau kita belajar secara teologi, kita akan ngerti bahwa Allah perjanjian lama, Allah perjanjian baru sangat konsisten dengan perkataan. Yang setuju katakan amin. Nah, kita akan mempelajari apa saja karakter Tuhan. Yang pertama, catat agar menjadi berkat bagi saudara. Yang pertama, karakter Tuhan adalah God is unchanging. Tuhan yang kita sembah punya karakter yang pertama. Allah yang kita sembah tidak berubah, tetap sama. Kita buka dasar firman Tuhan, Ibrani 13, ayatnya yang ke-8. Mari sama-sama kita baca dengan semangat 45. 3, 2, ya. Yesus Kristus baik maupun sampai. Yesus Kristus tetap baik maupun sampai. Yesus Kristus tetap sama. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan yang baik sama mama saya, Tuhan yang pelihara mama saya percaya Tuhan yang sama akan baik dan pelihara saya. Tuhan yang sama juga akan baik, pelihara dan baik sama anak saya. Dia juga akan tetap baik sama anak-anak di bawah saya. Kalau saya punya keturunan sampai 10 generasi ke bawah, kalau Tuhan belum datang, Dia Allah yang tidak berubah. Katakan amin. Bu, kalau dia baik sama engkau, Bu, dia juga pasti baik sama anakmu. Dia akan baik sama keturunanmu, kau gak perlu khawatir. Hidupmu, keluargamu, keturunanmu, kau punya Allah yang tidak pernah berubah. Katakan amin. Firman Allah dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau karena pertukaran. Allah tidak pernah berubah. Colek kiri kanan saudara, Tuhan kita tidak pernah berubah. Kemarin ada lagu yang happening atau hits di TikTok. Tuhan Yesus. Lebih keras lagi. Tuhan Yesus tidak berubah tak. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tuhan Yesus tidak berubah. Karakter Allah yang kedua, God is faithful. Karakter Allah yang kedua, mengapa kita percaya bahwa God is a promise keeper. Dia Allah yang memegang teguh perjanjiannya. Karena yang pertama, dia God is unchanging. Dia tidak pernah berubah. Yang kedua, mengapa kita dapat percaya bahwa God is a promise keeper. Karena kita mengatakan God is faithful. Dia Allah yang setia. Firman Allah mengatakan demikian, 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Selama saudara masih hidup, maka Allah akan tetap setia sama saudara. Kalau udah mati lain hal, kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Tapi maksud dari ayat ini, Tuhan yang saudara dan saya sembah, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun tantangan dalam hidup saudara dan saya, dia Tuhan yang setia. Ada sebuah lagu yang memberkati dari masa saya remaja sampai besar. Sekarang ku memujimu
Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, sempurnakan segenap hidupku. Gak apa-apa saudara, pales atau gak pales semua diterima di sini. Dia Allah yang setia. Kalau saudara bangun pagi lupa berdoa, dia tetap berkatin saudara gak? Kalau saudara hari Minggu pura-pura lupa ke gereja, pura-pura lupa. Hari Minggu lupa, gue doa lupa beneran. Tuhan tetap sayang sama saudara. Don't get me wrong, bukan berarti saudara bisa sembarang nanti, no. Tapi selama masih ada napas dalam hidup saudara, maka selama itu dia akan terus setia sama saudara. Dia menantimu untuk bertobat, dia menantimu untuk berubah. Manusia kalau kita jahat, dia bisa jadi lebih jahat. Tapi tidak dengan Tuhan. Kalau kita jahat, dia tetap baik. Karena dia gak bisa jahat. Hanya baik yang bisa dia lakukan. Katakan amin. Berikutnya, apa karakter Allah? Yang ketiga, God is all knowing. God adalah Allah yang maha tahu. Mazmur 94 ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita baca. Mazmur 94 ayat yang ke-9. Dia yang menanamkan, masakan tidak. Dia yang membentuk, masakan tidak. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Demikian, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan. Sama-sama bilang sama saya, hari depan saya penuh harapan. Sama-sama bilang sama saya, hari depan saya penuh damai sejahtera. Bilang kiri kananmu, hai orang penuh harapan. Amin. Saya berharap saudara melakukan itu bukan karena pendeta suruh. Tapi I mean it. Saya sungguh-sungguh. Saya berharap engkau mengatakan itu menggunakan imanmu by faith. Engkau bilang bahwa hari depanku penuh harapan. Engkau bilang bahwa masa depanmu penuh damai sejahtera. By faith. Karena iman. Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Tadi Ibu Gembala sidang kalau sudah dengar khotbahnya. Dia bilang bahwa Allah yang maha tahu. Bahwa ketika Pak Paryaji sama Ibu pergi ke sebuah negara yang mayoritasnya bukan orang percaya. Ibu Gembala sidang Pak Paryaji orangnya sangat tergila-gila atau sangat membara untuk melayani Tuhan. Long story short, dia lagi makan di sebuah restoran. Dan Pak Paryaji doa makan, tapi doa makannya bukan doa buat makan. Tapi doa makannya doa KKR. Udah bukan hanya KKR, tapi suaranya gede. Jadi Pak Paryaji doa kurang lebih seperti supaya orang di restoran itu dengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa kalau orang gak bertobat nanti masuk neraka dan sebagainya. Ibu Gembala yang di meja sama Pak Paryaji deg-degan. Karena itu di negara yang bukan mayoritas Kristen. Tapi ketika Pak Paryaji selesai berdoa, ada beberapa orang datengin beliau dan bilang, saya mau terima Yesus. Saya mau percaya Yesus. Tapi karena saya takut kalau di negara ini terima Yesus, itu bisa dihukum dan sebagainya. Pak Paryaji doain dan sebagainya. Dia maha tahu. Ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, apakah akan terjadi Kris Moneter di Indonesia? Saya mau bilang, kalaupun terjadi Kris Moneter di Indonesia, Tuhan sudah tahu. Dan bukan hanya Tuhan sudah tahu, dia juga tahu bagaimana untuk memberkati saudara dan saya. Dolar boleh naik, ekonomi boleh crash, tapi berkat anak Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Allah maha tahu. Saya pernah khotbah, kalau saudara pernah ingat khotbahnya, tema khotbahnya Gusti Ora Sare. Lagi beres saya khotbah, ada sekelompok orang Jawa, saudara, dia dari sebuah mall, keluarganya ada satu yang Kristen. Keluarganya bilang, saya ibadah dulu ya, teman-temannya yang orang Jawa itu keluarga, saya mau ikut dong. Mereka ikut ibadah. Dan ketika saya bilang tema khotbah hari ini Gusti Ora Sare, itu orang Jawa semua yang bukan orang percaya bilang, pendetanya orang Jawa ya? Orang Batak pendetanya. Tapi dengar khotbahnya pas.
Saya nggak plan. Saya bahkan nggak tahu bakal ada sekelompok orang Jawa yang bukan orang percaya naik ke atas. Tuhan kasih atur khotbahnya Gusti Orasare. Coba kalau khotbahnya Horas Lae. God's Allah yang kita sembah, Allah yang maha tahu. Pak, tidur nyenyak malam-malam Pak. Jangan pikirin bisnismu Pak. Allah tahu bagaimana buka jalan buat bisnismu Pak. Anak muda tidur nyenyak. Gak usah liatin Instagram mantanmu. Allah tahu bagaimana engkau akan bertemu. Bukan hanya sekedar mantan. Tapi bertemu dan berakhir di pelaminan. Semua yang jomblo katakan. Banyak banget jomblo di sini. Yang kedua, God is promise keeper. Saudara dengar baik, firman ini pasti akan memberkati saudara. Yang pertama, mengapa kita bisa percaya bahwa dia promise keeper? Karena we trust his character. Yang kedua, bagaimana kita bisa tahu bahwa dia adalah Allah yang dapat memegang teguh perjanjiannya. Yang kedua, karena we trust his power. Karena kita percaya dengan kuasanya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya maha kuasa. Tuhan saya dahsyat. Saya buka dengan sebuah kutipan. We usually trust someone who has a proven track record. Kita biasanya percaya sama orang yang kita tahu punya track record yang dapat dipercaya. Misalnya sebuah perusahaan, Nyonya Gendong. Misalnya berdiri semenjak 1907. Semakin lama berdirinya, nggak tahu pernah duduk apa enggak. Tapi gitu kan, perusahaan ini misalnya Jarum Pentul. Berdiri semenjak 1807. Atau misalnya perusahaan apalagi, Jarum ini. Berdiri semenjak hari pertama penciptaan. Kita kan percaya semakin lama dia berdiri, berarti perusahaan itu semakin proven. Semakin punya kapabilitas. Yang ngerti boleh bilang amin dulu. Atau misalnya saudara kalau ketemu dokter. Kalau ketemu dokter kasih obat apa, kita kan percaya kan. Dia jelasin kita juga gak ngerti kan. Apa kita bilang, oh iya, yang ini makan sehari 3 kali, yang ini makan 1 menit 1 kali, yang ini makan setiap kali tarik napas ya. Kita kan percaya kan. Atau saudara kalau naik pesawat, saudara kenal gak sama pilotnya? Enggak. Saudara tahu gak dia sekolah di mana? Saudara yakin dia bisa nyetir pesawat apa enggak? Tapi saudara bisa dengan yakin naik pesawat, WA keluargamu dan bilang, Papa udah di pesawat ya. Dikit lagi Papa nyampe. Padahal pesawatnya belum take off. Tapi engkau bisa dengan yakin, sure, tahu bahwa dia dapat dipercaya. Saya punya profesor dari Jerman, dia cerita soal kekristenan di Jerman. Kita semua percaya. Kenapa? Karena yang pertama, saya belum pernah ke Jerman. Dan yang kedua, yang ngomong profesor. Coba kalau yang ngomong Alek. Sekarang bilang, Lek paling jauh juga Siantar, Lek. Gaya-gaya, lo Jerman, lo jajaran Matraman. Jesus has a perfect track record. Yesus saudara dan saya punya track record yang sempurna. Katakan amin. Saudara put attention beberapa menit ke depan. Karena firman ini akan memberkati sama seperti memberkati saya. Firman ini akan memberkati saudara. Kejadian 15. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saudara, kita akan baca bergantian. Saya baca ayatnya yang pertama. Mengapa saya bilang bahwa God is a promise keeper? Mengapa saya bilang bahwa we must trust his power? Mengapa kita harus percaya dengan kuasanya? Kita akan lihat dari ayat ini saudara. Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita baca bersaut-sautan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kedua saudara. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Keempat saudara.
Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Keenam, kasih keras suaramu. Lalu maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai Roma 4 yang tadi saudara baca dikutip dari Kejadian 15. Bisa lihat saya ke depan. Suatu hari dalam Kejadian 15 ayat yang pertama tampilkan. All of sudden Allah berkata kepada Abraham, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu. Saya berikan beberapa saat, ganti nama Abraham dengan nama saudara dan talk to yourself. Jangan lihat saya, ngomong sama diri saudara. Ganti nama Abraham dengan nama saudara dan ngomong sama diri saudara. Jangan takut Gideon. Jangan sebut Gideon juga. Ini gimana sih akhir bulan jadi bikin rada-rada. Jangan takut Gideon. Akulah perisaimu kata Tuhan. Upahmu akan sangat. Saya berharap saudara benar-benar melakukan itu. Supaya berkatnya turun atas saudara. Sebut namamu, bilang sama hatimu. Do not fear, jangan takut. Tuhan perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Amin. Abraham, kenapa Allah tiba-tiba berkata, jangan takut Abraham. Kita lihat di ayatnya yang ketiga. Tampilkan ayatnya yang ketiga, sama-sama kita baca. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga nanti menjadi Abraham walaupun dia sangat very wealthy, sangat kaya, sangat terkenal dan sebagainya. Tapi Abraham tidak punya keturunan. That's why di ayat yang pertama Allah berkata kepada Abraham, jangan takut Abraham. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Kita lihat di ayatnya yang kelima. Saudara, apa yang dikatakan oleh Allah? Allah membawa Abraham keluar. Allah bilang gini, lihatlah ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jikalau kamu dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di ayatnya yang ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tapi Abraham gak serta-merta langsung percaya aja. Di ayat yang ke-8, saya buktikan sama saudara. Ayat yang ke-8, Abraham meminta bukti kepada Allah. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan... Saudara put attention sebentar ke saya. Karena saya gak mau firman ini dicuri oleh kesibukan saudara atau oleh apapun juga. Saya berdoa agar firman ini mendarat dalam hatimu dan mengubahkan hidupmu. Amin saudara. Abraham bertanya seperti kita saudara dan saya. Dari mana saya tahu Tuhan bahwa saya akan memiliki keturunan? Dari mana saya tahu? Ayat 9 dan ke-10 ini keren banget. Ayo sama-sama kita lihat ayat 9 dan ke-10. Sama-sama kita baca dua ayat ini. 3, 2, 1, ya. Firman Tuhan kepadanya. Ayatnya yang ke-10, diambilnya lah, dipotongnya, lalu yang satu di samping, tapi burung-burung itu, ayat 12, menjelang matahari terbenam, dengan nyenyak lalu, gelap gulita yang, ayatnya yang ke-17, kita lompat ayat yang ke-17, sama-sama kita baca, ketika dan hari menjadi gelap, maka beserta suluh yang berapi lewat di antara, ayat 18, kasih keras suaramu pada hari itulah, serta berfirman kepada, kuberikan negeri ini mulai sampai ke sungai yang besar itu, sungai, saya lihat saya ke depan. Pada zaman dahulu Timur Tengah punya kebiasaan custom atau sebuah kultur, kebiasaan begini, kalau raja membikin covenant atau membikin perjanjian dengan yang namanya rakyat jelata, maka raja akan memberikan yang namanya binatang, dipotong menjadi dua, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Dan sang pemberi janji
harus berjalan di tengah-tengah janji, di tengah-tengah darah. Daging yang kiri, daging yang kanan, di tengah-tengah darah itu sang pemberi janji atau raja. Dia harus berjalan di tengah-tengah daging itu sambil berkata, kalau saya tidak menepati perjanjian saya, maka saya harus menjadi seperti binatang yang dipotong dua ini. Saudara ngerti gak maksud saya? Ini mukamu meragukan nih. Dalam perjanjian Timur Tengah lama, raja kalau dia berjanji sama rakyat, dia akan potong binatang jadi dua, darahnya mengalir di tengah-tengah, dan raja akan berjalan di tengah-tengah sambil berkata, kalau saya nggak nepati janji ini, saya akan jadi sama seperti binatang ini. Ini bisa ditiru untuk pemilu nanti. Jadi nanti kalau ada wakil rakyat datang, sini. Kalau saudara nggak ngerti, lihat aja gambarnya, biar gampang. Lihat gambarnya. Saudara lihat Abraham tertidur. Kata kalimat tertidur dalam bahasa aslinya sama dengan kata kalimat yang dipergunakan ketika Adam tertidur. Kuncinya bukan Adam tertidur atau Abraham tertidur, tapi Allah menidurkan mereka. Ketika Adam tertidur, maka Allah mengambil penolong, tulang rusuk dari Adam. Dan ketika Abraham tertidur, this is really cool, ini keren banget, ini memberkati saya. Ketika Abraham tertidur atau Abraham tertidur, baca ayat 12, baca ayat 17, baca ayat 18. Allah himself, Allah, dia bukan sekedar janji aja, tapi Allah sendiri berjalan di antara daging-daging itu. Allah mau bilang begini sama Abraham, saya bukan janji doang sama kamu, tapi saya berjalan, saya ikat covenant, saya ikat perjanjian sama kamu. Kalau saya nggak tepati janji ini, maka saya akan menjadi seperti binatang itu. Ini adalah gambaran tipologi dari apa yang Yesus lakukan di Golgota. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi kalau saya ketika baca firman ini, Allah tuh janji. Dia bukan janji aja, dia turun. Dia berjalan. Allah bilang gini sama Abraham. Yang kasih janji siapa? Yang kasih janji siapa? Perasaan khotbah saya gak jelimet deh. Yang kasih janji Allah kan? Allah janji sama Abraham, keturunanmu akan banyak seperti pasir di lautan. Abraham bilang gini, bagaimana saya tahu kalau aku akan memilikinya? Allah bilang apa sama Abraham? Ambil kambing betina 3 tahun. Saudara baca kitab Imamat, kitab Ulangan, ini semua binatang yang kosher, yang kudus, yang harus dipersembahkan di bait Allah. Allah bilang ambil, potong jadi 2 di tengah-tengah. Dan Abraham disuruh tidur sama Allah, dan Allah berjalan di tengah-tengah itu dalam rupa api. Allah mau bilang gini sama Abraham, saya pasti tepati janji saya sama kamu Abraham. Dan by faith, oleh iman, kata Alkitab, kita yang percaya kepada Yesus, kita juga keturunan Abraham. That's my point. Itu maksud saya. Saudara dan saya keturunan Abraham. Saya sidang disertasi kemarin hari Selasa. 7 kandidat doktor. Rata-rata orang yang jauh lebih tua dari saya. Saya the youngest, saya yang paling muda. Rata-rata dari mereka saudara, ada yang wakil rektor, ada yang lulusan luar negeri. Saya ingat banget sebelum masuk sidang di hari pertama, saya jam 4. Di hari pertama saudara, yang pertama ada seorang lulusan dari dokter dari luar negeri. Ujiannya dari luar. Setelah ujian dia ngomong sama kita di grup, gimana Pak? Abis dibantai sama profesornya. Abis dibantai sama dokternya. Saya bukan gak punya iman, tapi mendengar perkataan itu kan iman hilang dikit kan. Udah selesai, yang kedua ada juga seorang wakil rektor saudara. S1-nya di Inggris, S2-nya di Amerika, S3-nya mungkin di bulan apa di mana saya gak tahu lah. Selesai ruang sidang, saya sidang jam 4 saudara. Dan jam 4:30 dia keluar, bro sorry ya ambil waktunya sedikit. Saya bilang ambil semuanya aja boleh Pak, ambil Pak. Dia keluar sambil garuk-garuk kepala, dia bilang gini sama saya, abis saya. Bahasanya dia, turun mesin. Abis diajar. Saya masuk ke ruangan sidang dengan kaki gemetar. Tapi sebelumnya ibu gembala udah doain saya. Ibu gembala, ibu saya, ibu mertua saya, istri saya. Pokoknya yang doain semuanya ibu-ibu. Hormat ibu-ibu.
Didoain Bu Gembala, doanya very prophetic, very powerful, karena ini live streaming gak enak ngomongnya. Dibantai juga, ditanya juga, tapi ini yang paling menarik. Di tengah-tengah sebuah pertanyaan, seorang profesor nanya sama saya soal statistik, soal segala macam. Saya buka disertasi saya buka, pura-pura buka. Sebenarnya saya nggak ngerti gimana jawabnya ini. Saya bilang, Tuhan ini gimana ini, saya bilang. Dan di tengah-tengah dia lagi nanya panjang lebar, tiba-tiba begini. Saya lihat kenapa dia. Saya dengar Pak Pariyaji sudah dipanggil Tuhan ya. Saya bilang, loh kok tiba-tiba dari statistik Pak Pariyaji dipanggil Tuhan? Saya bilang, ini dari mana ini rumusan itu? Saya bilang, iya Prof, aduh kita shock dengar beritanya. Dalam hati saya, lu jangan bikin gue shock lu, saya bilang pertanyaan lu. Terus dibilang begini sama saya, coba jelaskan. Bagaimana Tiberias sepeninggalan Pak Pariyaji? Terus saya bilang, itu pertanyaannya Prof, itu pertanyaan. Itu pertanyaan yang bisa saya jawab sambil tutup mata. Sambil tiduran, sambil WA saudara. Orang lain pada sidang kurang lebih 2,5 jam, kurang lebih 2 jam. Saya sidang cuma 1 jam 10 menit, 1 jam 15 menit. Dan atas anugerah Tuhan, nilainya juga yang terbaik. God is good. God is good. Maksud saya gini, bukan soal doktoralnya, itu nggak penting. Tapi yang terpenting, berani percaya nggak? Berani beriman nggak? Kalau saudara ketemu sama saya 30 tahun yang lalu, saudara mungkin akan lihat saya di lampu merah Mampang. Sambil gini ke kaca mobil saudara. Jualan koran. Kalau saudara ketemu sama saya mungkin 15 tahun yang lalu, mungkin akan ketemu di Blok M Mall. Saya akan berdiri di depan eskalator saudara, sambil bagiin selebaran. Kalau saudara mungkin ketemu beberapa tahun yang lalu, saudara akan mungkin lihat saya di PRJ sambil nawar-nawarin. Boleh kakak, boleh abang, boleh ibu. Saya pernah kerja jaga toko di sebuah mall. Dan habis jam istirahat, makan di belakang sama para pegawai-pegawai yang jaga toko. Pesen gado-gado, makan cuma setengah, sisanya dikaretin. Bukan karena udah kenyang, tapi karena mau disisain buat nanti malam. Poin saya sederhana. Kenapa saya ambil S3? Yang pertama, memperdalam ilmu. Yang kedua, saya mau ngomong sama semua anak muda yang dengar saya hari ini. Bahwa orang yang pernah jualan koran dari keluarga miskin, gak bisa apa-apa. Dari kecil cuman punya Tuhan Yesus. Orang tersebut bisa diangkat Tuhan. Dan bisa dipakai Tuhan. Tuhan yang sama juga bisa angkat dan pakai saudara. God is the promise keeper. Ketika saya kemarin lulus sidang, mama saya tepuk pipi saya gini. Mang, dokter ya kok mang ya. Sambil dia nangis, saya juga mau nangis. Nang, dokter ya mang ya. Hebat ya mang ya. Dia peluk saya, jas saya, air matanya. Biasanya air mata karena saya nakal atau bandel. Karena air mata dia bangun, nang, dokter ya nang. Puji Tuhan ya nang. Tentunya pelan, gak kenceng. Kalau kenceng, nang, dokter ya nang. Wah, puji Tuhan ya. Nah, saya nonton ini. Gak ada yang gak mungkin bagi orang yang percaya sama dia. Gak ada yang mustahil bagi orang yang menaruh harapan sama dia. Bagian yang ketiga, yang terakhir. Ini bagian yang terbaik. Yang ketiga, yang pertama adalah trust his character. Yang kedua, trust his power. Dan yang ketiga, the best of all, trust his timing. Kita akan melihat satu perikop. Dan bear with me, sabar sama saya sebentar. Roma 4. Nanti saudara di rumah baca perikop Roma 4. Sangat luar biasa. Roma 4, 17. Sama-sama kita akan baca bergantian sampai dengan ayat yang ke-25. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan menjadikannya dengan firman-Nya. Apa yang tidak ada menjadi ada. 18 saudara. Dan percaya bahwa ia, demikianlah
Ayat yang ke-19, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Bahwa rahim Sarah telah tertutup 20, saudara. Ayat 21, sama-sama kita baca dengan keras. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai 23-24, ini berkat buat saudara. Sama-sama kita baca dengan keras. Kata-kata ini yaitu tidak ditulis untuk Abraham saja. 24, kasih keras suaramu. Tetapi dari antara 25, yaitu Yesus yang dan dibangkitkan karena, lihat ayatnya yang ke-22-23. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk, sekali lagi, tidak ditulis untuk, ayat 24, dengan iman, dengan bangga bilang, tetapi ditulis juga sebab kepada kita pun. Abraham gak bisa punya anak. Abraham udah tua. Dan Abraham percaya sama Allah. Dan Allah memperhitungkan itu. Kalau hari ini engkau juga percaya sama Allah, terlepas in the midst of your trouble, in the midst of anything, apapun, di tengah-tengah ketidakmungkinan, engkau bilang, I do believe in you, Lord. Aku percaya sama engkau, Tuhan. Maka janji firman Tuhan, Allah akan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Beranikah engkau percaya hari ini? Karena kalau engkau berani percaya, firman Allah mengatakan, Allah perhitungkan sebagai kebenaran. Dari kecil saya cuma percaya satu. Tuhan Yesus itu hidup, ada, baik, dan sanggup berkuasa dalam hidup ini. Saya punya mimpi jadi sarjana. Tapi Tuhan jawab lebih dari itu. Saya baik hubungan asmara, saya percaya satu. Bahwa Tuhan gak akan ketemukan saya. Ending dari hidup saya, Tuhan akan kasih saya dengan orang yang tepat untuk mengarungi rumah tangga. Itu iman saya. Dalam pelayanan saya cuma pegang satu. Saya percaya yang penting hati saya lurus, ngandalin Tuhan. Saya percaya berkat, promosi, pemakaian dari Tuhan akan datang dengan sendirinya. Percaya aja. Abraham berani percaya, Allah perhitungkan. Ketika hari ini kau datang angkat tangan sambil nangis walaupun keadaan musir, engkau bilang, Tuhan, I do believe in you. Tuhan, aku tetap percaya sama engkau. Maka Bapa di surga akan bilang, aku perhitungkan sebagai kebenaran. Ketika engkau dalam keadaan terdesak, gak tahu mau buat apa, orang lain pada cari cara dulu, dan kau bilang, no, aku gak akan lari ke dunia. Aku akan run to you, aku akan lari sama kamu Tuhan. Aku percaya Tuhan akan buka jalan buat aku. Bapa di surga akan bilang, aku perhitungkan sebagai kebenaran. Anak-anak muda, ketika teman-temanmu ngaco, berantakan, tapi engkau tetap menjaga hidup dan berusaha hidup benar, dan kau bilang, aku percaya kalau aku hidup benar, Tuhan pasti berkati aku. Bapa di surga akan bilang, aku perhitungkan sebagai kebenaran. Hari ini kau datang ke gereja, angkat tangan, nyembah Dia, dan hatimu sungguh-sungguh percaya sama Dia. Dia perhitungkan sebagai kebenaran. Apa yang hari ini kau mau minta sama Tuhan, anak muda? Apa yang hari ini mau kau minta sama Tuhan, Pak? Apa yang hari ini mau kau minta sama Tuhan, Bu? Ini gereja penuh kuasa, katakan amin. Ini gereja penuh mukjizat, katakan amin.
Di gereja ini Yesus hadir, katakan amin. Kalau engkau percaya. Bahasa aslinya bilang counted, dihitung sama Allah sebagai kebenaran. Tetap percaya, tetap beriman. Tetap lakukan yang terbaik yang bisa saudara lakukan. Waktu yang terbaik Tuhan pasti sediakan. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang dikasihi. Tuhan Yesus memberkati semua. Meteraikan firman-Mu bertemu berakar menjadi rema. Kami siapkan hati kami sambut tubuh dan darah Yesus. Namun terlebih dahulu kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa korban ucapan syukur kami kepada. Kami percaya Tuhan telah memberkati kami. Kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.